Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran trigonometri. Pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi di berbagai kuadran, yaitu sudut negatif. Ya, dan ada satu lagi, kita akan mempelajari tentang identitas trigonometri. Sekarang kita lanjut. Perbandingan trigonometri sudut berelasi di berbagai kuadran, yang itu khususnya pada sudut negatif. Pengertiannya, misalkan ini ada koordinat kartesius yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, jika dikatakan sudut positif, maka arah sudutnya ke atas. Ya, berarti ini sudut positif, arah sudutnya ke atas, yaitu sudut positif adalah sudut yang arah perputarannya berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Dan sudut negatif, arah sudutnya ada ke bawah, berarti sudut negatif adalah sudut yang arah perputarannya searah dengan arah perputaran jarum jam. Ini sekarang perbandingan trigonometri sudut negatif. Nah, ini masih ada kuadran, ya, koordinat kartesius X sama Y. Misalkan ini ada titik 0 dan ini ada sudut di titik P. Nah, itu adalah sudutnya adalah P, yaitu X dan Y. Dan garis yang miring itu adalah R. Nah, ini misalkan sudut negatif seperti ini ya. Sudut negatif sudutnya adalah alfa. Kalau kita mencari X, sin, cos, dan tan kalau sudut alfa, nah misalkan ini, untuk A lebih dari 0 berarti sudutnya ke atas. Itu sin alfa sama dengan Y-nya bernilai positif dan R-nya juga positif. Berarti sin alfa kalau positif berarti bernilai positif, sedangkan kalau cos alfa itu X-nya juga positif, R-nya juga positif, berarti cos alfa bernilai positif. Nah, sedangkan kalau tan alfa itu adalah sama dengan Y per X, berarti X-nya juga positif, Y-nya positif, berarti tan alfa sama dengan positif. Nah, jika menggunakan sudut negatif yaitu arah ke bawah, nah ini di titik T, X dan Y, X-nya itu positif atau negatif? Ya, X-nya adalah positif, ya. Y-nya positif atau negatif? Negatif karena arahnya ke bawah. Jadi kalau mencari sin negatif alfa itu sama dengan Y per X, sama ya. Y-nya tadi apa? Negatif. Berarti karena negatif, sin negatif alfa itu sama dengan negatif. Nah, kalau cos negatif alfa. Nah, dari titik ini koordinat X-nya itu X-nya karena positif, berarti cos negatif alfa itu sama dengan cos plus. Ya, jadi bukan negatif ya, bernilai positif. Dan kalau tan negatif alfa itu sama dengan Y per X, karena Y-nya negatif, X-nya positif, berarti sama dengan negatif. Jadi tan negatif alfa itu sama dengan negatif. Jadi kesimpulannya, kalau sin negatif alfa itu sama dengan min sin alfa. Kalau cos negatif alfa itu sama dengan cos alfa. Positif ya. Nah, kalau tan negatif alfa itu sama dengan min tan alfa. Kalau tan negatif hasilnya sama dengan negatif. Nah, ini fungsi kebalikan, cosec min alfa sama dengan min cosec alfa. Kalau sekan min alfa sama dengan sekan alfa. Dan kotan min alfa sama dengan min kotan alfa. Sudah jelas ya? Nah, sekarang kita ke contoh. Hitunglah nilai dari yang pertama, sin min 60 derajat, berarti ini sinnya negatif ya.
Kalau sin negatif 60, ingat sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Karena ini negatif, jadi kalau sinnya tadi rumusnya, kalau sin negatif alfa sama dengan min sin alfa, berarti min sin 60 derajat. Jadi hasilnya min setengah akar 3. Sekarang kita lanjutkan yang tan. Yang B, tan negatif 120. Ya, ingat kalau 120 itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Nah, sekarang kita lihat tan negatif 20. Kalau tan rumusnya tadi apa? Tan negatif alfa sama dengan min tan alfa, berarti hasilnya tetap min, tetap negatif. Ya, sama dengan min tan 120. Dan ingat 120 itu ada di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 itu tannya positif atau negatif? Negatif, ya kan? Nah, kuadran 2 tannya negatif. Nah, biar lebih mudah, jadi min tan biar tidak berubah pakai 180. Kalau pakai 90 nanti tannya berubah jadi kotan. Jadi kalau pakai 180 kamu tidak usah mengganti. Jadi 180 dikurangi 60 kan sama dengan 120. Jadi hasilnya adalah min tan dan negatif ya, min 60 derajat. Kalau min kali min jadi apa? Plus. Jadi sama dengan tan 60 derajat. Kalau tan 60 derajat itu berapa? Ya, yaitu akar 3. Hasilnya sudah jelas ya. Sekarang kita lanjut yang ke C, yaitu cos negatif 315. Ingat, kalau cos negatif rumusnya apa tadi? Cos negatif alfa sama dengan cos alfa. Berarti cos negatif hasilnya adalah positif. Nah, jadi cos 315. Diingat, 315 derajat itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 4. Kalau cos di kuadran 4 itu nilainya positif atau negatif? Ya, nilainya adalah positif. Jadi gini, biar cosnya tidak berubah, kita pakai yang kuadran 360 derajat dikurangi 45 sama dengan 315. Sudah benar ya, berarti sama dengan cos 45 derajat. Berapa cos 45 derajat? Yaitu setengah akar 2. Nah, udah ya, kita lanjut lagi ke identitas trigonometri. Ya, ini adalah identitas trigonometri adalah rumus-rumus yang berhubungan antara sin alfa, cos alfa, dan tan. Masih berhubungan dengan 3 maksud itu. Sekarang kita lanjut, ada hubungan kebalikan. Kebalikannya adalah kotan alfa itu sama dengan 1 per tan alfa. Kosek alfa sama dengan 1 per sin alfa. Dan sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Terus ada hubungannya lagi, yaitu hubungan pembagian. Ya, hubungan kebalikan ada 3, hubungan pembagian ada 2. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Kalau kotan alfa itu sama dengan cos alfa per sin alfa. Itu kebalikan, tan itu kebalikan dengan kotan ya. Terus ada lagi satu hubungan kuadrat. Nah, nih, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jika ada soal yang mencari sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Bisa juga kalau cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Terus ada lagi rumusnya 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Dan 1 ditambah cos kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Lanjut ke identitas trigonometri, yaitu cara membuktikannya. Ya, cara membuktikannya adalah ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Ya, ada 3 cara membuktikan kebenaran dari suatu sudut trigonometri. Nah, ini yang pertama, ambil ruas kiri, sederhanakan, kemudian buktikan sama dengan ruas kanan. Dan yang kedua, ambil ruas kanan, sederhanakan, kemudian buktikan sama dengan ruas kiri. Berarti harus sama.
Yang ketiga, ambil kedua ruas dan sederhanakan, kemudian buktikan. Berarti caranya ada dua-duanya. Kita cari yang paling gampang saja ya. Contohnya yaitu buktikan identitas trigonometri dari cos A kali tan A sama dengan sin A. Berarti kita membuktikan ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan. Nah, penyelesaiannya yaitu ambil ruas kiri, sederhanakan, kemudian buktikan sama dengan ruas kanan. Nih, ruas kiri adalah cos alfa dikali tan alfa. Kamu lihat itu adalah ada cos sama tan. Nah, cos ini kita buat identitasnya bisa atau enggak? Berarti enggak bisa karena enggak ada hubungannya apa-apa. Kalau tan, ini bisa karena ada hubungannya apa? Hubungan per pembagian ya. Kalau tan alfa itu sama dengan sin A per cos A ya, hubungan pembagian. Jadi yang diubah adalah tan alfanya diganti sin per cos. Nah, ini. Nah, sama dengan cos alfa karena itu ada cos sama cos tinggal dicoret. Nah, jadi ruas kirinya itu sama dengan sin A. Jadi buktinya adalah sudah terbukti karena ruas kanan sama dengan ruas kiri. Nah, itu contoh yang lagi. Contohnya buktikan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, itu sama. Kita cari yang mudah aja. Kita ambil yang ruas sebelah kiri. Ya, ambil ruas sebelah kiri, sederhanakan, kemudian buktikan sama dengan ruas kanan. Nah, ini yang kiri 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, yang diubah apa? Tuh, sin kuadrat. Jadi pakai hubungan apa? Hubungan kuadrat ya. Sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Berarti sin kuadratnya diubah jadi min 1 min cos kuadrat alfa. Ini ya, 1 dikurangi 2 dikali 1 min cos kuadrat alfa. Nah, karena ini ada kurungnya ya, di depan kurung harus dikalikan yang ada di dalam kurung. Berarti sama dengan 1 min 2 kali 1 adalah min 2. Min 2 kali min cos kuadrat ya, min kali min sama dengan plus. Jadi 2 cos kuadrat alfa. Jadi sama dengan 1 dikurangi 2 min 1 tambah 2 cos kuadrat A. Jadi sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Apakah sama? Ya, sudah sama. Terbuktikan kalau ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Ini contoh yang terakhir, yaitu kita menentukan sin A saja. Ini dari cos alfa sama dengan 4/5 ya. Dari 270 derajat kurang dari alfa dan kurang dari 360 derajat. Berarti ini ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 4. Kalau mencari sin alfa di kuadran 4 itu hasilnya positif atau negatif? Ya, sin di kuadran 4 itu adalah nilainya negatif. Nah, ini bisa diselesaikan dengan identitas trigonometri, yaitu apa? Hubungan kuadrat, ya kan? Jadi cosnya itu dikuadratkan. Ya, cos kuadrat sama dengan sin kuadrat alfa sama dengan 1 ya ini. Nah, kan? Jadi sin alfanya sama dengan 1 min cosnya itu berapa? 4/5. Jadi 4/5 kuadrat. Jadi 4-nya dikuadratkan sama dengan 16. Dan 5-nya dikuadratkan sama dengan 25. Jadi sama dengan sin kuadrat alfa sama dengan 1 min 16/25. Dari sini kan itu pembilang dan penyebutnya. Nah,
penyebutnya 25 harus disamakan ya, karena 25 berarti yang satu itu sama dengan 25 per 25. Jadi 25 dikurangi 16 per 25. Sin kuadrat alfa sama dengan 9 per 25. Sekarang kita hilangkan kuadratnya. Kalau dihilangkan kuadratnya berubah jadi apa? Berubah menjadi akar. Jadi sin A sama dengan akar 9 per 25. Kalau akar 9 itu berapa? 3. Dan akar 25 itu berapa? 5. Jadi sin A sama dengan kurang lebihnya adalah 3 per 5. Nah, karena ini di kuadran 4, jadi sin alfa sama dengan min 3 per 5. Jadi nilai dari sin alfa sama dengan min 3 per 5. Sudah jelas ya untuk sudut negatif dan identitas trigonometri. Maka jangan lupa untuk menyelesaikan tugasnya. Hanya 4 tugas saja. Jangan lupa untuk belajar di rumah dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.